Jemaah sholat Id Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayowikromo meninggalkan sampah bekas alas sholat. Koran tersebut ditinggalkan begitu saja, begitu usai mendengarkan khotbah sholat Id. Beruntung sudah ada petugas kebersihan yang sigap menyapu koran bekas tersebut. Sementara sejumlah pemulung turut memungut koran bekas untuk dijual kembali. Menurut Maisaro, salah satu pemulung, koran bekas bisa dijual lagi ke loaan dan kertasnya bisa didaur ulang lagi. Salah satu warga yang melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Palembang, Daud, mengaku sangat menyayangkan sikap jemaah yang menyisakan sampah. Koran-koran bekas tersebut justru ditinggalkan begitu saja sehingga memenuhi kawasan Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayowikromo. Denny, Sumeko TV melaporkan. Parkiran mobil di sepanjang jalan sekitaran Masjid Raya Taqwa padat, parkir kendaraan hingga 3 lapis. Salah seorang tukang parkir Elol mengatakan bahwa parkiran kendaraan bermobil lebih ramai dari Idul Fitri 1443 Hijriah tahun kemarin. Sholat Id tahun ini lebih ramai dari sebelumnya karena sudah ada kelonggaran dari pemerintah. Sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan mulai memasuki area parkir satu persatu, mulai dari kendaraan maupun lokal maupun dari luar Palembang. Elon menyebutkan di lapaknya yang tepat di seberang Masjid Raya Taqwa terparkir sekitar 30 mobil. Tiap mobil memberi 5.000 hingga ada juga yang kasih lebih 10.000 hingga 20.000 sebagai bonus. Nabah, Sumeko TV melaporkan. Ahmad Nasuhi atau dikenal dengan sebutan Ustadz Coy menjadi imam sekaligus khotib sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid At-Taubah, Rumah Tahanan Kelas 1A Palembang, Senin 2 Mei. Sholat Idul Fitri sendiri diikuti ratusan warga binaan permasyarakatan Rutan Kelas 1 Palembang dengan tetap dijaga ketat oleh petugas rutan. Ratusan WBP nampak hikmat mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah. Dalam khutbah, Ustadz Coy mengajak jemaah untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, serta Idul Fitri baiknya dimaknai dengan introspeksi diri, saling memaafkan, dan yang tidak kalah penting adalah terus meningkatkan takwa. Ustadz Coy menuturkan perbaikan iman dan ketakwaan di Hari Raya Idul Fitri semoga senantiasa diberikan hikmah dan kesehatan serta jadikan momen Idul Fitri untuk memperbaikan diri. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu bersama unsur Forkopimda melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayowikromo, Palembang, Senin 2 Mei. Gubernur Sumsel tiba sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, sementara ribuan masyarakat kota Palembang sudah memenuhi perkarangan Masjid Agung Palembang sejak pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Mulai dari laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak berlomba-lomba untuk mengisi saf sholat. Diiringi takbir, tahmid, dan tahlil, Gubernur Sumsel Hadjar Manderu tiba di Masjid Agung disambut oleh pejabat lainnya untuk mengisi saf pertama yang telah disediakan oleh pihak panitia Masjid Agung Palembang. Diru mengungkapkan hendaknya masyarakat banyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahun ini masyarakat dapat melaksanakan sholat Id seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana diketahui 2 tahun terakhir seluruh aktivitas masyarakat terhalang pandemi COVID-19. Dikatakan dengan memperbanyak syukur dan meningkatkan ketakwaan, insya Allah pandemi dapat berubah menjadi endemi. Diru juga mengatakan gegap gempita masyarakat untuk bersilaturahmi pulang kampung agar terus bersyukur dan melaksanakan vaksinasi serta prokes ketat meski diberikan kelonggaran kegiatan yang mendekati normal. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.
Rumah Tahanan Kelas 1A Palembang memberikan kesempatan pada sejumlah warga binaan permasyarakatan untuk dikunjungi keluarganya di hari pertama Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin 2 Mei. Momen mengharukan terlihat ketika WBP secara bergantian menyapa sanak keluarganya untuk sekadar bersilaturahmi ataupun melepas rindu. Salah satu WBP terdengar lirih menyapa anak dan istrinya dari balik kaca saat mendapatkan kunjungan anak istrinya sembari menyeka air mata. Di bilik lainnya, hal yang hampir senada pun terjadi. Seorang WBP yang cukup berumur tak kuasa menahan isak tangis saat mendapatkan kunjungan dari anaknya yang tercinta. Sang anak mensupport ayahnya dari bilik kaca yang disediakan oleh pihak rutan. Karutan Kelas 1A Palembang BOC tungkir program kunjungan keluarga dengan lewat media interkom tersebut merupakan program khusus pertama kali oleh Rutan Kelas 1A Palembang. Mengingat masih diberlakukannya pembatasan kunjungan dari Kemenkumham RI di masa pandemi COVID-19. Fadli, Sumeko TV melaporkan.